Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan gaji P3K paruh waktu ya. Jadi pada tanggal 16 Januari 2025, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Isi suratnya berkaitan dengan penganggaran gaji P3K paruh waktu gitu ya. Jadi tentunya dengan adanya surat ini, pemerintah daerah diwajibkan menganggarkan gaji bagi P3K paruh waktu. Dan dengan adanya surat ini berarti Kementerian Dalam Negeri ikut berkontribusi dalam penggajian P3K paruh waktu. Artinya bukan hanya Kementerian Dalam Negeri yang memberikan instruksi kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian, tetapi Kementerian Dalam Negeri juga ikut turun gitu ya, agar pemerintah daerah bisa patuh dalam menganggarkan gaji bagi P3K paruh waktu. Dan tentunya ini adalah hal baik, ini adalah hal positif, dan semoga pemerintah daerah bisa mengikuti instruksi yang sudah diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri ini. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, kali ini kita akan coba lihat suratnya ya. Untuk itu langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri ya, di tanggal 16 Januari 2025 yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia ya. Perihal penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Kita coba bacakan ya. Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, dinyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang tersebut mulai berlaku, instansi pemerintah atau pemerintah daerah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Oleh karena itu, dalam rangka penataan pegawai non-ASN, pemerintah daerah harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara menjadi P3K dan atau P3K paruh waktu. Apabila masih mengangkat lagi pegawai non-ASN, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk batas waktu tidak boleh mengangkat lagi pegawai non-ASN adalah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. 2. Pengaturan penganggaran gaji bagi pegawai P3K paruh waktu dilaksanakan berdasarkan diktum pertama, diktum ketiga, diktum ke-19, dan diktum ke-20 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. 3. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut. Ini klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklaturnya ya. Terdiri dari belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan guru, jabatan tenaga kependidikan, jabatan tenaga kesehatan, jabatan tenaga teknis, jabatan pengelola umum operasional, jabatan operator layanan operasional, jabatan pengelola layanan operasional, dan jabatan penata layanan operasional. Jadi ini kodenya ya. 4. Apabila anggaran belanja jasa pegawai P3K paruh waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga atau BTT dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 mendahului peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika BTT tidak mencukupi, agar menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya, serta pengeluaran biaya dalam tahun anggaran berjalan dan atau memanfaatkan kas yang tersedia. Demikian untuk menjadi maklum dan diucapkan terima kasih. Atas nama Menteri Dalam Negeri PLT Sekretaris Jenderal Komjen Pol Dr. Andes Tom Sitohir MSI. Jadi itulah ya surat yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri ya, yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia perihal penganggaran gaji P3K paruh waktu. Jadi dengan adanya surat Mendagri ini tentunya seluruh daerah gitu ya diwajibkan untuk mengalokasikan atau menganggarkan dananya dari APBD untuk menggaji P3K paruh waktu. Jadi bukan hanya peran dari Kementerian Pan-RB ya, tetapi Kementerian Dalam Negeri juga memberikan instruksi kepada pemerintah daerah agar seluruh pemerintah daerah bisa patuh untuk menganggarkan gaji bagi P3K paruh waktu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.